Acara selanjutnya, sambutan Kepala Yayasan Sosial Islam dan Pendidikan As-Sunniyah Al-Jauhari yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Agus Haji Muhammad Yasin. Kepada beliau, Agus Haji Muhammad Yasin dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya ta'zimi segenap pengasuh Ma'had As-Sunniyah, wabil khusus panjenenganipun Romo Ki Haji Ahmad Ghanim Jauhari ingkang kaula takzimi lan ingkang kaula harap-harapkan barokah manfaat ilmunipun. Kepada para bunyai, para nawaning ingkang kaula hormati, juga alhamdulillah kepada gawakis adik-adik kaula, wonten Gus Anik, wonten Gus Dimas, Gus Iklil lan Gus Zuhal. Alhamdulillah semakin kompak ingkang kaula takzimi. Mudah-mudahan gawakis Pondok Pesantren As-Sunniyah Timur selalu rukun, selalu kompak, dan alhamdulillah saya sangat bangga sekali punya adik-adik yang hebat. Ada yang dosen, ada yang kepala owner travel, pengasuh pondok, sangat bangga sekali. Walaupun saya sendiri jualan parfum mawon. Nggih, saya kula jualan parfum, lek mboten percados teng ngajeng niku wonten setan kula parfum. Monggo panjenengan lek ngersakaken kersane wangi. Tak lupa kepada asatidzah, para dewan pengurus ingkang kaula hormati, kepada seluruh tamu undangan, kepada seluruh wali santri yang juga saya hormati, tak lupa kepada para santri putra, santri putri, khususnya para wisudawan dan wisudawati, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hafizakumullah. Saya tidak akan memperpanjang lebar di jam ini karena memang mungkin sudah pagi, bahkan sampai sekarang masih kelihatan pagi. Maka dari itu
sedikit yang saya sampaikan atas nama yayasan, bahwasannya pasti semua santri ingin mendapatkan ilmu yang barokah. Bukan santri saja, wali santrinya kepingin kalau anak yang dipondokkan di sini ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Caranya gimana untuk mendapatkan ilmu yang barokah? Banyak disebutkan dalam kitab akhlak bahwasannya di antara para santri yang ingin mendapatkan ilmu barokah yaitu berakhlak kepada gurunya. Ini yang maklum, ini yang semuanya kalau yakin tahu, entah itu para wali santri ataupun santri. Tapi banyak yang tidak tahu, kalau ingin anaknya ilmunya barokah, bukan hanya anaknya yang akhlak kepada guru, tapi juga orang tuanya harus berakhlak kepada guru. Kadang-kadang anaknya disuruh akhlak kepada guru, adab terhadap guru, tapi kadang-kadang tidak sedikit orang tuanya yang tidak akhlak kepada guru. Ini penting. Jangan sampai putra putri panjenengan ilmunya tidak barokah karena kelakuan yang jelek orang tua kepada guru-gurunya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dulu ada ulama yang terkenal alim, bahkan dijuluki Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah ulama yang alim, pokoknya yang wah di zamannya. Beliau banyak muridnya bapak, ibu-ibu, mulai dari anaknya orang kaya, penguasa, menengah ke bawah dan lain sebagainya. Tapi pada waktu niku ada seorang yang benci kepada Syekh Abdul Qadir. Orang yang hatinya busuk, orang yang hatinya penuh dengan penyakit iri. Kebiasaannya Syekh Abdul Qadir niku Pak, Bu, kalau habis makan, niku biasanya makanannya tidak dihabiskan. Karena tahu kalau para santri diajak makan bersama, niku sungkan. Sama di zaman sekarang, santri kok dijak makan kiai ini biasanya malu-malu. Malu-malu kucing. Tapi lek wis kiai ini enggak ono, wah niki. Nggih sing asale kayak kucing dadi macan. Geragas. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir tahu kalau para santrinya enggak mungkin mau makan bersama, akhirnya Syekh Abdul Qadir pasti ketika makan ini menyisakan makanannya agar para santri memakannya ketika beliau sudah makan. Nah terus tiang niku sing hatine busuk iri niku Pak Bu, niku nginceng teng daleme Syekh Abdul Qadir. Ketika tahu kondisinya seperti itu, kalau para santri niku makan sisa-sisa dari Syekh Abdul Qadir, gurunya, akhirnya dia menyebarkan fitnah. Tanya kepada para santri, para wali santri, apakah engkau punya anak yang namanya ini? Apakah engkau punya anak yang namanya ini yang mondok di Syekh Abdul Qadir? Ya, dikandani Pak Bu. Kalau anakmu diperlakukan seperti babu,
diperlakukan seperti kucing. Mosok panganane bekas makanan sisa dikekno anakmu. Akhirnya terprovokasi. Langsung pun nggih teng Syekh Abdul Qadir, "Wahai Syekh, saya niat memondokkan anak saya kepada engkau supaya anak saya menjadi orang yang alim, orang yang baik, berilmu. Tapi kenapa panjenengan kok memperlakukan anak saya seperti babu, memperlakukan anak saya seperti kucing? Kucing kan biasanya mendapat makanan yaitu dari sisa-sisa. Kenapa engkau memperlakukan seperti itu?" Akhirnya Syekh Abdul Qadir niki menjawab, "Wahai Bapak, kalau enggak terima silakan bawa pulang anakmu." Nggih, digawa mulih. Terus akhirnya di perjalanan bapak ini iseng tanya-tanya kepada anaknya. Tanya-tanya tentang masalah ilmu, ilmu fikih, ilmu apa saja yang diajarkan di pesantrennya Syekh Abdul Qadir. Ternyata anak ini pandai sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh orang tuanya. Kaget loh. Jadi anakku diperlakukan koyok babu, koyok pembantu, koyok kucing. Ternyata ketika anak saya terus bersama Syekh Abdul Qadir, anak saya semakin luar biasa. Anak saya semakin alim, pinter. Akhirnya enggak jadi dipulangkan, sowan malih teng Syekh Abdul Qadir. "Wahai Syekh, anak saya enggak jadi saya pulangkan, sudah saya kembalikan. Ternyata anak saya ketika bersama dengan panjenengan, anak saya menjadi anak yang luar biasa. Anak yang mengerti terutama dalam ilmu agama." Akhirnya Syekh Abdul Qadir ini menjawab, "Pak Bu, wahai Bapak, bukan aku tidak menerima anakmu lagi. Tapi Allah sudah menutup futuh, terbukanya hati anakmu untuk menerima ilmu dariku sebab ahlakmu." Nah, sebab ahlakmu. Ahlake bapake, ahlake ibuke. Ini yang menjadikan anak menjadi korban gara-gara jeleknya orang tua ahlaknya terhadap gurunya. Walhasil kesimpulannya Pak Bu, kalau anak-anak panjenengan kepingin ilmunya barokah, jangan anaknya saja yang berakhlak kepada guru-gurunya, tapi bapak ibu yo kudu akhlak. Kenapa saya menceritakan, membahas seperti ini? Karena sekarang sudah napa nggih lagi zamannya orang tua semena-mena kadang-kadang terhadap guru tanpa klarifikasi, tanpa tabayun riyen. Oleh anaknya wadul ngene langsung, "Ya nopo, yai anak kula padahal berangkat wutuh sehat, mulai besem," gitu kan. Ini harus tabayun dulu. Jangan 100% percaya kepada anak. Kadang-kadang bapak ibu-ibu fanatik. "Oh iya ning biyen ning omah anakku apik akhlake sae. Ning pondok kok tambah bejat." Lah kan kita enggak tahu. Mola nih untuk sama-sama enak, tidak terjadi suudzon, para orang tua ini harus klarifikasi dulu, tabayun. Ingat, kata ulama, prasangka buruk satu saja terhadap guru, Allah bisa mengharamkan seluruh keberkahan ilmu gurumu kepadamu. Ini prasangka buruk, apalagi melapor, apalagi mengkasuskan. Padahal suudon saja ini bisa membuat keberkahan
dari guru itu tertutup, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kalau ada masalah, ayo tabayun dulu. Pecahkan, selesaikan dengan kepala yang dingin. Ojo si umup jenengan morong-morong nopo teng pondok, teng Pak Yai ini. Karena apa? Karena kami di sini seluruh pengurus, pengasuh pasti akan melakukan yang terbaik bagi putra putri panjenengan. Kalau misalkan ada apa kekurangan, kami adalah manusia. Ngoten mawon pun, mboten kata-kata. Mudah-mudahan semua santri As-Sunniyah Al-Jauhari, putri timur, putra timur, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah. Dan khususnya yang di wisuda, mudah-mudahan jadi anak yang solih solihah, ahlul Quran, ahlul ilmi, dan mudah-mudahan orang tuanya bisa terangkat derajatnya di dunia dan akhirat karena mempunyai putra putri yang alim yang mendapatkan ridho gurunya. Amin, Allahumma amin. Demikianlah singkat dari saya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afa minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.